Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faris Siregar dengan NIM 2022-11061. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang resume pada mata kuliah manajemen teknik, yaitu yang pertama tentang planning dengan manajemen serta pelajaran dari studi kasusnya. Di sini definisi dari penjelasan dari manajemen itu adalah yang pertama, planning adalah proses untuk menentukan tujuan, strategi, dan langkah-langkah konkret untuk mencapainya. Dalam konteks manajemen teknik, planning mencakup perencanaan jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang yang melibatkan analisis mendalam terhadap kebutuhan teknis. Nah, contoh pada studi kasusnya yaitu pada Tesla dan transformasi pada otomotif. Dengan konteks, Tesla merupakan perusahaan yang berhasil merevolusi pasar otomotif dengan kendaraan listrik. Dalam tahapannya perencanaan, Tesla menetapkan visi untuk mempercepat transisi dunia menuju energi keberlanjutan. Oke, kemudian ada implementasinya, yaitu perencanaan dilakukan melalui peluncuran produk secara bertahap. Kemudian Tesla mengembangkan Gigafactory untuk memproduksi baterai dalam skala besar. Kemudian ada investasi besar dilakukan pada penelitian dan pengembangan R&D untuk meningkatkan teknologi baterai dan sistem penggerak listrik. Kemudian ada hasilnya, yaitu Tesla menjadi salah satu perusahaan otomotif dengan valuasi terbesar di dunia. Nah, pelajaran yang terdapat itu perencanaan strategi yang berfokus pada teknologi inovatif dan keberlanjutan pada membuka peluang baru di pasar yang kompetitif. Juga keberhasilan perencanaan sangat bergantung pada data dan analisis mendalam terhadap tren pasar. Kemudian yaitu materi yang kedua yaitu operasionalisasi dalam manajemen teknik serta pelajaran dari studi kasusnya. Di sini ada definisinya itu yaitu ada operasionalisasi adalah tahap pelaksanaan dari rencana yang telah dibuat. Dalam manajemen teknik, operasionalisasi melibatkan pengelolaan teknologi, tenaga kerja, dan bahan baku infrastruktur untuk menghasilkan barang atau jasa sesuai standar kualitas yang ditentukan. Nah, bisa dilihat ini dari studi kasusnya yaitu Yayasan Sosial dengan Teknologi IoT. Itu sebuah yayasan sosial di pedesaan Indonesia yang memanfaatkan teknologi IoT untuk mendistribusikan air bersih ke daerah terpencil. Masalah utama mereka adalah sulitnya memantau ketersediaan air dan proses distribusi yang lambat. Dengan implementasi itu, yayasan memasang sensor IoT di tangki air untuk memonitor level ketersediaan air secara real time. Kemudian itu menggunakan drone untuk mendistribusikan air ke wilayah yang sulit dijangkau dengan kendaraan konvensional. Yaitu yang ketiga yaitu platform berbasis aplikasi dibuat untuk mengintegrasikan data sensor, lokasi drone, dan laporan distribusi. Bisa dilihat sini hasil dan pelajarannya. Kemudian masuk ke materi yang ketiga yaitu staffing dalam manajemen teknik serta pelajaran dari studi kasusnya. Staffing adalah proses untuk memperoleh, melatih, dan mempertahankan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dalam manajemen teknik, staffing melibatkan identifikasi kebutuhan teknis dan non-teknis juga. Kemudian di sini ada studi kasus dari contohnya itu Google dan budaya inovatif. Dengan konteks Google dikenal sebagai salah satu perusahaan yang memiliki budaya kerja paling inovatif. Perusahaan ini sangat selektif dalam proses rekrutmen dan fokus pada pengembangan karyawan. Dengan implementasi bisa dilihat di sini. Dengan hasil yaitu Google menjadi salah satu tempat kerja terbaik di dunia dengan tingkat retensi karyawan yang tinggi. Dengan pelajaran yang bisa kita ambil yaitu staffing berbasis dan memastikan bahwa hanya talenta yang terbaik yang bergabung. Kemudian investasi yang dalam pengembangan karyawan dapat dapat menciptakan keunggulan kompetitif melalui inovasi. Kemudian materi yang keempat yaitu tentang organizing change management dan pelajaran dari studi kasusnya yaitu eh, organizing change management adalah pendekatan sistematis dalam mengelola perubahan di organisasi. Juga mencakup perencanaan, implementasi, monitoring, dan pengelolaan dampak perubahan untuk memastikan keberhasilan transformasi. Kemudian ada contoh dari studi kasusnya itu Nokia dan transformasi ke dunia industri 5G. Dengan konteks Nokia adalah pemimpin pasar ponsel pada awal 2000-an, namun perusahaan ini kehilangan pangsa pasar karena gagal beradaptasi dengan revolusi smartphone. Dengan implementasi bisa dilihat di sini, dengan hasil yaitu Nokia menjadi salah satu pemain utama dalam industri jaringan 5G. Dan pelajaran perubahan harus direncanakan dengan matang, melibatkan komunikasi yang efektif dan seluruh pemangku kepentingan. Kemudian itu ada investasi pada pengembangan kemampuan karyawan adalah kunci keberhasilan transformasi organisasi. Kemudian di sini ada organizing change management dan pelajaran dari studi kasusnya.
Nah, organisasi change management adalah pendekatan sistematis dalam mengelola perubahan di organisasi. Hal ini mencakup perencanaan, implementasi, monitoring, dan pengelolaan dampak perubahan dan memastikan keberhasilan informasi. Dengan contoh Nokia transformasi ke industri 5G. Kemudian sini yang kelima ada kendali dan komunikasi dalam manajemen. Nah, di sini kendali kontrol dalam adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi secara efektif dan memastikan semua pihak memahami tujuan dan peran mereka. Saya lihat sini studi kasusnya. Kemudian di sini ada materi tentang decision making, yaitu untuk pengambilan keputusan, yang dimana pengambilan keputusan adalah proses memilih solusi terbaik dari berbagai alternatif untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan dalam manajemen teknik. Keputusan seringkali berbasis dalam melibatkan analisis risiko, biaya, serta dampak teknis. Kemudian studi kasus ekspansi Amazon ke AWS Amazon Web Service bisa dilihat di sini. Kemudian materi yang ketujuh yaitu kasus strategik manajemen dan pengembangan dalam dunia industri. Definisi dan penjelasannya itu strategi manajemen adalah proses formulasi, implementasi, dan evaluasi strategi untuk mencapai tujuan organisasi dalam jangka panjang. Proses ini melibatkan analisis lingkungan eksternal serta perumusan strategis kompetitif. Oke, bisa dilihat sini untuk pembelajarannya. Oke, sekian dari resume saya pada materi perkuliahan manajemen teknik ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.